Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang ketentuan warisan dalam Islam. Apa sih warisan itu? Warisan menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, rumah, tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik si mayit tersebut. Hukum mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris adalah fardu kifayah. Seperti yang kita ketahui, selagi di daerah tempat tinggal kita ada yang paham tentang ilmu waris, maka kita semua yang berada di tempat itu aman dari dosa. Namun sebaliknya, jika di daerah tempat tinggal kita tidak ada satupun yang paham tentang ilmu waris, maka satu daerah itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sebab-sebab memperoleh harta waris. Ada beberapa hal yang menjadi sebab seseorang mewarisi terhadap harta orang yang meninggal. Yang pertama, karena keturunan nasab. Yang kedua, hubungan pernikahan. Dan yang ketiga, wala. Wala itu adalah seseorang yang memerdekakan budak. Sebab-sebab terhalangnya harta waris. Yang pertama, pembunuhan. Yang dimaksud dengan pembunuhan dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu adalah siapapun yang menjadi sebab meninggalnya si mayit, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maka dalam dua gambaran tersebut, si ahli waris tidak berhak mendapatkan harta waris dari mayit tersebut. Yang kedua, perbedaan agama. Seseorang tidak mendapatkan warisan jika beda agama. Yang ketiga, budak. Maka jika si ahli waris seorang budak, tidak berhak mendapatkan harta waris karena apa yang akan didapatkan oleh budak tersebut akan menjadi hak milik tuannya. Ahli waris dari kaum laki-laki ada 15 golongan. Ahli waris dari kaum wanita ada 10 golongan. Tidak semua ahli waris memperoleh bagian harta waris, karena ada ahli waris dekat dan juga ada yang jauh. Bahkan ada juga ahli waris yang menutupi ahli waris yang lain, dan ada juga yang tertutupi oleh ahli waris yang lain. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu yang pertama, ahli waris zawil furud, artinya bagiannya telah ditentukan. Dan yang kedua, ahli waris asobah, yang artinya bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Ahli waris zawil furud ada 6 kelompok. Yang pertama 1/2, yang kedua 1/4, ketiga 1/8, keempat 1/3, kelima 2/3, dan keenam 1/6. Siapa saja yang mendapatkan ketentuan tersebut, silahkan perhatikan tabel berikut ini.
asobah atau bisa disebut dengan sisa. Ahli waris asobah ada 3 macam dan rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asobah binafsi atau asobah karena dirinya sendiri. Siapa saja yang dimaksud dengan asobah binafsi? Mereka adalah semua laki-laki ahli waris selain suami dan saudara seibu si mayit. Yang kedua, asobah bighairi adalah mereka yang asalnya bukan asobah, akan tetapi karena berkumpul dengan para asobah maka dia juga menjadi asobah, yaitu anak perempuan jika berkumpul dengan anak laki-laki atau saudara perempuan jika berkumpul dengan saudara laki-laki. Yang ketiga, asobah ma'a ghairi adalah mereka yang asalnya bukan asobah, akan tetapi karena berkumpul dengan golongan ahli waris yang asalnya juga bukan asobah, maka dia menjadi asobah bersamanya, yaitu jika ada saudara perempuan kandung maupun seayah berkumpul dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia berhak mendapatkan harta waris dengan cara taksib, dan asobahnya dikatakan asobah ma'a ghairi. Ahli waris hajib dan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lain untuk menerima bagian harta waris. Hajib menjadi 2 macam, hajib nukson dan hajib hirman. Hajib nukson adalah menutupi hak ahli waris sebagian, atau ahli waris tersebut dapat harta waris akan tetapi berkurang dari kadar awalnya. Hajib hirman adalah menutupi seluruh hak ahli waris, atau ahli waris tersebut tidak dapat sama sekali harta waris. Sedangkan ahli waris mahjub adalah ahli waris yang tertutupi haknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris yang lain. Cara menghitung harta waris sesuai ilmu waris. Sebelum harta waris dibagi, ada baiknya kita mengetahui ketentuan sebelum pembagian harta waris. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pembagian harta waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, membayar biaya rumah sakit atau biaya perawatan. Yang kedua, membayar biaya penguburan. Dan yang ketiga, membayar zakat. Dan keempat, membayar hutang. Dan yang kelima, menunaikan wasiat. Jika yang 5 tersebut sudah kita laksanakan atau tidak ada, barulah kita menentukan jumlah ahli waris dan menentukan rincian serta jumlah harta waris yang akan didapat oleh ahli waris. Asal masalah. Asal masalah adalah hal yang sangat mendasar dalam pembagian suatu harta waris kepada pewarisnya. Dengan asal masalah itulah kita bisa menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Lebih mudahnya, asal masalah itu menyamakan penyebut, tujuannya agar dapat diperoleh pembagi yang sama antar ahli waris. Contoh pembagian harta waris.